Ai anak laut. Balik lagi sama Kapten Enrik. Kali ini Kapten Enrik akan ngajak kalian lagi nih buat berpetualang di laut. Kapten Enrik akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih perjalanan ke luar negeri menggunakan transportasi laut. Kira-kira rumit gak ya persyaratannya? Atau ngebosenin banget perjalanannya? Nah, daripada kita bertanya-tanya kayak di Lancep Mac, yuk kita bahas. Pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri melalui jalur laut, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nih. Kapten Enrik akan memberi sebuah simulasi atau contoh. Berikut adalah contoh perjalanan dari awal sampai akhir mencapai negara tujuan beserta keunikan-keunikan yang kalian dapatkan selama melakukan perjalanan. Yang pertama, persiapan sebelum keberangkatan. Sebelum melakukan perjalanan, pastikan nih anak laut memiliki kartu vaksin COVID-19 dan hasil negatif tes COVID-19 antigen atau RT-PCR. Salah satu syarat terbaru dari PELNI yang diberlakukan mulai bulan Juni 2023, penumpang kapal laut yang belum divaksin kini diperbolehkan membeli tiket dan berlayar. Namun, tetap melakukan vaksinasi booster COVID-19. Jadi, kalian tetap wajib divaksin ya. Buat yang takut jarum suntik, ya nggak apa-apa, kan kayak digigit semut kok. Yang kedua itu ada persyaratan keberangkatan. Sebagai persyaratan keberangkatan ke luar negeri dari Indonesia, warga negara Indonesia dengan usia 18 tahun ke atas harus menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin COVID-19 dosis ketiga yaitu booster yang tercatat dalam aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak laut telah meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang ketiga adalah kedatangan di pelabuhan pintu masuk internasional. Setibanya anak laut tiba di pelabuhan pintu masuk internasional, anak laut akan menjalani pemeriksaan dokumen peraturan negara tujuan dan akan ada pemeriksaan gejala terkait COVID-19 serta pemeriksaan suhu tubuh. Jika anak laut dinyatakan aman dan tidak menunjukkan gejala, anak laut diperbolehkan nih melanjutkan perjalanan. Nah, tadi itu adalah sejumlah persyaratan yang anak laut harus lakukan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan transportasi laut. Ya, banyak sih memang persyaratan-persyaratan COVID-19. Ya, hal itu tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan demi kebaikan bersama. Nah, selama perjalanannya nih, kira-kira ngebosenin gak sih berhari-hari di kapal? Dan yang mabok laut gimana ya? Oke. Kapten Enrik akan ngasih nih keunikan-keunikan apa aja sih yang akan anak laut dapatkan selama melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan transportasi laut. Yang pertama itu ada pemandangan laut yang indah. Selama perjalanan laut, anak laut akan dapat pemandangan laut yang indah dan menenangkan. Anak laut akan melihat luasnya samudra dan mungkin saja nih anak laut akan bertemu dengan hewan-hewan laut seperti lumba-lumba atau ikan paus atau penyu mungkin ya. Yang kedua itu ada kenyamanan kapal pesiar. Jika anak laut melakukan perjalanan menggunakan kapal pesiar, anak laut akan menikmati kenyamanan yang disediakan oleh kapal tersebut. Terdapat berbagai fasilitas seperti restoran, kolam berenang, spa, dan pertunjukan hiburan yang akan membuat perjalanan anak laut menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan pastinya. Yang ketiga itu ada menjelajahi destinasi yang berbeda. Perjalanan laut juga memberikan kesempatan untuk menjelajahi berbagai destinasi yang berbeda. Kapal pesiar sering kali berhenti di pelabuhan-pelabuhan menarik di sepanjang jalur perjalanan. Anak laut dapat mengunjungi berbagai tempat wisata, berbelanja, atau mencoba makanan lokal yang pasti enak. Yang keempat, ada aktivitas seru di kapal. Selama perjalanan, kapal pesiar biasanya menyediakan berbagai aktivitas seru yang anak laut dapat ikuti. Anak laut dapat mencoba berbagai olahraga air, bergabung dalam acara-acara sosial, atau bahkan mengikuti kelas memasak atau kelas tari nih anak laut. Jadi, nggak mungkin ngebosenin lah ya. Kan banyak banget nih aktivitas-aktivitas yang disediain dari kapalnya. Dan yang mabok laut, nggak mungkin dong mabok laut lagi kalau aktivitasnya kayak gini. Dan yang terakhir, ada kebersamaan dengan orang-orang baru. Perjalanan laut juga memberikan kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang baru. Anak laut dapat berkenalan dengan sesama penumpang kapal, menjalin persahabatan baru, atau bahkan menghadiri acara sosial yang diselenggarakan oleh kapal pesiar. So, itulah beberapa syarat dan ketentuan perjalanan ke luar negeri menggunakan transportasi laut.
Selain itu, anak laut juga dapat menikmati berbagai keunikan dan pengalaman menarik selama perjalanan. Bener kan nggak bakal ngebosenin? Dan yang mabok laut pasti nggak bakal mabok lagi. Hehe. Pastikan nih, anak laut mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku agar perjalanan anak laut berjalan dengan lancar dan aman. Mudah bukan perjalanan luar negeri? Jadi, setelah ini, anak laut mau liburan ke mana nih? Jangan lupa ya ajak Kapten Enrik. Hehe. Nah, gimana anak laut? Apakah kamu sudah mengerti? Kalau belum, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Apa aja nih yang belum kalian mengerti? Dan jika anak laut memiliki pemahaman yang lain, bisa banget nih kita diskusi di kolom komentar. So, terima kasih yang sudah menonton. Mari kita bersama-sama menjelajahi misteri dan keindahan lautan di channel Selat Seputar Laut.